Baik Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita, trik meraih kebahagiaan, negosiasi hidup dan cinta takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, kita tahu bahwa manusia punya lika-liku dalam kehidupan yang dia jalani, dan setiap manusia pasti punya masalah dan bervariasi pada setiap orang. Kenapa masalah itu kadang-kadang menjadi masalah buat dia, tapi kadang tidak menjadi masalah buat orang lain? Bukankah masalah itu adalah satu kesenjangan ketika apa yang kita perlukan itu tidak sebanding dengan apa yang kita inginkan, atau apa yang kita inginkan tidak terpenuhi ya sebagaimana yang kita perlukan, sehingga kemudian masalah akan selalu muncul dalam kehidupan, dan hampir dipastikan tidak pernah berakhir sepanjang kita menjalani kehidupan itu sendiri. Sebetulnya yang menjadi masalah adalah kita ini kan bukan apa yang kita inginkan, tapi sesungguhnya apa yang kita perlukan. Begitu banyak manusia punya keinginan, tapi di balik keinginan itulah muncul problematika kehidupan. Karena tidak semua yang dia inginkan itu menjadi keperluan hidupnya. Orang akan bermasalah ketika dia ingin harta yang banyak, tapi nyatanya keperluan dia tidak sebanyak yang dia inginkan. Allah beri apa adanya yang menurut dia perlukan, tapi bagi dia merupakan sebuah masalah. Kenapa kok saya tidak dapat harta banyak sebagaimana orang lain yang bisa mendapatkan harta banyak? Demikian pula ketika orang punya keinginan ingin mendapatkan kekuasaan, pangkat jabatan, tapi apa yang diperlukan dan apa yang dia dapatkan tidak sebanding dengan apa yang diinginkan. Kok kenapa saya tidak mendapat posisi tertentu, sementara yang lain kok bisa-bisa saja. Allah berikan apa yang menjadi keperluan dia dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan tentunya kualifikasi dia. Sama halnya ketika orang ingin wanita, bukan pendamping yang cantik, paras yang menawan. Karena itu kata Allah mungkin bukan yang dia perlukan. Itu hanya keinginan. Tapi yang dia perlukan sesungguhnya adalah pendamping yang setia. Hampir selalu diliputi dengan masalah karena kita sendiri yang membuat masalah. Oleh karena itu, apa yang sesungguhnya kita lakukan? Ibarat kata orang naik gunung, itu pasti punya masalah besar. Bagaimana cara naik gunung, naik tebing yang curam, yang tajam? Tentu masalah bagi dia, karena salah sedikit akan jatuh terluka. Tapi tebing yang tinggi, yang tajam, yang curam itu kan tidak harus kita hindari, karena memang kenyataan di hadapan kita harus naik ke atas. Tapi masalahnya bagaimana kita menjadikan tebing yang curam, batu yang tajam, yang terjal itu kita jadikan sebagai batu loncatan. Oleh karena itu, Allah mengajari kita dalam hidup ini bahwa kita harus senantiasa menghadirkan Dia. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha tahu, Dia yang maha mengerti, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan implikasinya ya kita harus senantiasa memperbanyak doa dalam setiap masalah yang kita hadapi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Berdoa kepadaku karena memang hidup ini tanpa doa tidak akan mulus apa yang menjadi perjuangan kita. Doa itu kan bisa merubah segala-galanya. Bahkan takdir Allah pun akan berubah dengan doa kita. Doa itu jangan kita pandang dari apa yang kita ucapkan, yang kita minta di hadapan Allah. Karena sekali kita memandang apa yang kita minta, materi dan kalimat yang kita ucapkan di hadapan Allah, saat itu tidak terkabulkan oleh Allah, maka yang datang adalah frustasi demi frustasi. Allah Maha tahu kapan Allah mengabulkan doa kita setiap kali kita mengalami masalah. Allah Maha tahu
Bukan kita yang menentukan kapan harus Allah berikan kepada kita. Allah Maha tahu kapan, di mana Allah akan memberikan dan mengabulkan doa permohonan kita. Bukan kita yang menentukan di mana dan kapan doa itu akan kita dapatkan, akan kita terima. Karena saat dan sekali kita menentukan kapan di mana Allah itu bisa memberikan pengabulannya, maka saat itu akan terjadi kekecewaan besar. Karena boleh jadi apa yang kita tetapkan, waktunya tidak terpenuhi dan tempatnya tidak sesuai. Maka yang ada hanyalah masalah bertambah besar. Setiap orang bekerja tentu wajib berdoa. Sebagaimana filosof Socrates, ora et labora, bekerja itu harus berdoa. Doa semacam penyemangat dan penuntun kebaikan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu dzibalin la yubda bi bismillah, la yubda bi kalimatillah, bahwa betar. Kalau orang bekerja, kalau orang berusaha tanpa menyebut nama Allah sebagai sebuah bentuk doa, maka usaha itu akan sia-sia belaka. Jadi kualitas pekerjaan kita, kualitas perbuatan kita itu karena kita selalu menyebut Allah. Dan itu doa. Dan sekali lagi bahwa doa ternyata bisa merubah segalanya. Kita tidak tahu bahwa di hadapan kita mungkin musibah. Di hadapan kita sebuah malapetaka. Di hadapan kita sebuah kemalangan. Di hadapan kita sebuah kegagalan. Tapi dengan kita berdoa kepada Allah, awalnya malapetaka menjadi sebuah kebaikan. Awalnya kegagalan menjadi sebuah kesuksesan. Kita tidak tahu, berkat doa. Tahu Allah kapan yang tepat akan diberikan. Tahu Allah waktunya, di mana akan diberikan. Kita tinggal menunggu saja dengan penuh kesabaran. Di situ letak sabar dan kemudian prasangka baik kita kepada Allah. Maka muncul istilah husnuzon kepada Allah. Manusia karena ketidaksabaran, maka muncul praduga kepada Allah yang tidak baik. Mengapa Allah tidak kabulkan doa saya? Saya sudah berdoa sekian lama, saya sudah memohon, saya sudah sholat tahajud, sekian rakaat, kok Allah tidak mengabulkan? Anda belum sabar, kata Allah. Dan aku tahu kok kapan yang tepat akan kuberikan kepadamu. Hanya kau tidak sabar saja. Maka oleh karena itu, di balik kita berdoa kepada Allah itu ada prasangka baik. Pasti akan Allah berikan. Karena Allah sudah mengatakan dengan kalimat yang pasti. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inna qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dia berdoa meminta kepadaku, akan aku berikan. Tidak mungkin dong Allah berbohong kepada hambanya. Dan apa sulitnya, susahnya bagi Allah mengabulkan? Hanya Allah yang Maha tahu kapan, di mana, saat yang tepat doa itu akan dikabulkan. Tinggal kita sabar atau tidak. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan para pendengar dimanapun berada, ketika orang berdoa itu, maka takdir itu akan mengikuti apa yang menjadi kebaikan. Kita jangan salah paham mengenai takdir. Takdir itu adalah ketentuan Allah. Betul, ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu tidak satu. Ada begitu banyak ketentuan Allah. Ada begitu banyak takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupan ini. Sehingga kemudian kalau kita berada pada satu takdir, tapi kita berdoa kepada Allah, maka takdir yang satu bisa berubah kepada takdir yang lain. Maka muncullah satu kalimat, doa bisa merubah takdir. Maka cintai takdir Allah yang terbaik buat kita. Karena itulah yang tepat untuk kita terima.